إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, sehingga dengan nikmat itu kita dapat berkumpul di malam hari ini dan baru saja kita telah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sini bukan karena hebatnya kita dalam iman, bukan pula hebatnya kita dalam takwa, tetapi di sini karena hebatnya Allah, ya, hebatnya Allah menolong orang-orang yang beriman. Dan masih banyak saudara-saudara kita yang menganggap nikmat itu adalah sehat, padahal nikmat yang sesungguhnya itu adalah iman. Dan juga kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, sampai pada kita yang mengikuti setiap inci dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah tentunya tidak perlu bagi kita untuk mengais-ngais atau mengkorek-korek apa yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sebaik-baik contoh dan pedoman yaitu datangnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap kita yang berkumpul di malam hari ini mendapatkan syafaat Nabi dan dapat bermajelis langsung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Materi kita malam ini atau tema yaitu ngopi luwak susu. Mungkin atau terkadang kita hanya mendengarkan ngopi, yang ngobrol perkara iman. Tetapi ini berbeda, karena kita sering nongkrong di sebelah, di sebelah kanan kami ini, sehabis sholat subuh ngopi, yang disediakan oleh Ustaz Asman, di mana beliau, masya Allah. Ditambah lagi ada susunya, maka saya tambahkan ngopi luwak susu, ngobrol perkara iman, luangkan waktu sungguh-sungguh. Jadi kita bersungguh-sungguh di dalam iman dan hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang ingin saya bahas di malam hari ini yaitu motivasi tentang hijrah. Dan hijrah itu, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma musisi, bukan cuma anak metal, bukan cuma preman yang kita keluar yang kita kenal di luar sana. Tetapi hijrah maknanya sangat luas. Bukan hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak, tapi maknanya luas. Sebentar insyaallah kita akan membahas di sini. Tapi semua makhluk Allah yang terlahir sebagai muslim atau Islam, maka dia harus berhijrah. Baik dia imam masjid, baik dia ustaz, baik dia dai, muballigh, maka harus untuk berhijrah. Dan jangankan ulama, Nabi saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Madinah, dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi hadirin yang mulia, hijrah ini sebuah keniscayaan, sebuah keharusan
kita hijrah, yang dulunya yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya katakan yakin, harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena di hari ini masih banyak penyimpangan-penyimpangan di mana kaum muslimin hari ini masih banyak meyakinkan atau menggantungkan hidupnya kepada dukun, ya, kepada peramal. Padahal hadisnya Nabi Muhammad SAW, ya, barang siapa yang mempercayai peramal atau dukun, ya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita yang dulunya yakin atau kita yang dulunya percaya kepada mal, harta, maka sekarang kita hijrah menjadi yakin kepada amal, iman yang ada di dalam hati kita. Ya, mengapa saya katakan seperti ini? Karena banyak perkataan bahwasanya yang membuat orang bahagia adalah harta, kekayaan. Namun pada kenyataannya kita banyak melihat orang-orang yang ketika dia mempunyai rumah yang mewah sampai lantai kelima, mempunyai mobil yang sangat mewah, tetapi dia tahu-tahu mati, meninggal dalam keadaan melompat atau meloncat dari ketinggian lantai rumahnya. Jadi kebahagiaan bukan diukur dari kekayaan. Yang kaya belum tentu bahagia, dan yang miskin belum tentu melarat. Karena pada hakikatnya yang membuat seseorang itu bahagia adalah amalan-amalan solehnya, adalah iman yang ada di dalam hatinya. Makanya Abu Dzar mengatakan, sungguh saya bersedih melihat orang-orang yang kaya karena hisabnya lama. Dia hisabnya lama karena harta itu cuma dua, yang halal dihisab dan yang haram diazab. Jadi harta cuma dua, yang halal dihisab dan yang haram diazab. Makanya Abu Dzar bersedih ketika melihat orang yang kaya. Dia sedih karena kenapa? 500 tahun masuknya orang miskin ke dalam surga baru menyusul orang-orang yang kaya. Makanya inilah kesedihan Abu Dzar. Tapi bukan juga kita tidak boleh kaya, karena tanpa harta juga kita tidak bisa beribadah dengan tenang. Kita tidak bisa berdakwah. Agama juga tidak bisa berjalan dengan harta. Namun dikondisikan di mana bisa kita meletakkan harta itu. Apakah dia kita letakkan pada kacamata dunia atau kacamata akhirat? Makanya harta itu kita memandang dengan kacamata dunia, jangan memandang dengan kacamata akhirat. Karena binasa orang-orang yang memandang bahwa dunia itu adalah segalanya. Bukan, tapi akhirat. Kampung kita adalah surga. Tapi di mana kampung kita, Pak? Kita. Iya, kampung. Ya? Bukan surga, surga. Iya, surga. Ya, karena kenapa? Nabi kita Adam, nenek moyang kita Adam dan Hawa berasal dari surga. Maka kita pikirkan bagaimana kembali ke sana, yaitu dengan iman dan amal, dengan hijrah kita. Jadi kampung kita yang sesungguhnya adalah surga. Itu. Dari kita hijrah sekarang dari yakin atau cinta kepada dunia menjadi cinta pada kehidupan akhirat. Jadi saya ingatkan hadirin sekalian, para asatidzah, para ikhwah sekalian, dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Dunia ini tempat kita untuk meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, melainkan dunia tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah. Betul, sekarang kita di atas tanah. Namun akan ada masanya, akan ada waktunya. Entah esok hari, entah bulan depan, atau pekan depan, atau tahun depan, tanah sudah di atas kita. Dan sekarang dunia ini nyata bagi kita. Sekarang dunia ini nyata bagi kita, dan akhirat cuma cerita. Tetapi akan ada masanya, akhirat akan menjadi nyata dan dunia tinggal cerita. Jadi sekarang kalau kita ingin berhijrah, maka hijrahlah yang sesungguh-sungguhnya hijrah. Jangan hijrah yang abal-abal.
Kita hijrah yang sesungguh-sungguhnya. Ya, jangan mengatakan bilang apa nanti bisa ya. Ya, baru hijrah nanti. Ya, tidak ada yang tahu kita masih hidup nanti, karena kematian lebih dahulu mendatangi kita daripada kata nanti. Ya, jangan tunggu mengatakan saya kapan-kapan beda baru hijrah. Iya, karena sekarang belum siap. Iya, jangan. Karena kain kafan kita boleh jadi lebih mendahului daripada kata-kata kafan itu. Ya, makanya kalau sekarang kita mau hijrah sekarang dengan sesungguh-sungguhnya hijrah. Iya. Jadi sekarang kita ganti cara hidup kita. Iya. Kita lahir ke dunia ini, hadirin yang mulia, bukan atas kehendak kita, bukan atas kehendak orang tua kita, dan bukan atas kehendak siapa-siapa, tapi kita lahir ke dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagaimana di dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, apabila kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hijrah kita hadirin yang mulia dari kebiasaan yang buruk ke sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selama ini kita hidup dengan hawa nafsu kita, ya, dengan syahwat kita, maka sekarang kita ganti, kita hidup dengan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari bangun tidur kita sampai kita tidur lagi itu harus ikut dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hari ini berapa banyak orang-orang yang mengalami kematian pada saat dia tidur itu karena dia tidak tidur dengan pola baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita mau tidur, baginda Nabi ajarkan berwudu. Berwudu terus kita menghadap ke kiblat, baca ayat kursi, terus baca 30. Jadi semua 3 kali. Jangan sampai kita lupa, karena banyak orang yang dia tidur, esok paginya dia sudah meninggal. Tapi kalau kita tidur dengan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, maka dalam keadaan suci, maka kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Dan juga jangan menganggap remeh sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, karena sunnah ini adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan surga adalah kecintaan hawa nafsu kita. Surga kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan surga kecintaan hawa nafsu kita. Nabi Muhammad SAW kemanapun berjalan dinaungi oleh awan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ridho bayangan kekasihnya diinjak-injak oleh orang lain. Dan ini yang membawa sunnah ini adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kita hijrah, hidup dengan pola atau sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Juga dalam masalah makan dan minum. Nah, ini yang banyak saya lihat. Di antara kita kaum muslimin hari ini, ya, kita tidak sebut siapa dan siapa, tapi masih banyak di antara kita yang hari ini, dan semoga yang nonton, ya, dia tidak lagi minum dengan tangan kiri. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri, maka kalian umatku minumlah dengan tangan kanan kalian, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Bahkan sampai istinja, ini perbulan ini harus diperhatikan. Di antara kita pula masih banyak yang ketika dia kencing, dia tidak jongkok, dia berdiri. Padahal baginda Nabi Muhammad SAW ajarkan jongkok, ya, bukan berdiri kecuali ada uzur, ya, boleh berdiri. Dan juga masalah dan juga masalah yang ada di rumah kita, coba kita periksa di WC kita, jangan sampai kita masih mengkonsumsi pasta gigi yang kimia. Makanya koreksi diri kita, kalau
hari ini hafalan Quran kita tidak bertambah, boleh jadi apa yang kita konsumsi itu mengandung apalagi minyak babi. Ini perlu diperhatikan. Bukannya saya yang jualan herbal, saya mau menawarkan tidak. Tapi perlu diperhatikan. Ini penting masalah pasta gigi. Sekarang bagus, sudah ada produknya. Jangan sebut nama. Tapi sudah banyak produk-produk Islam. Jangan sebut nama. Bukan main di situ tuh. Di pasta gigi manfaatnya 3. Ada minyak, apalagi ada sirinya, ada apalagi siwak. Ini masya Allah kalau kita konsumsi ini, apalagi madu insya Allah. Ada ustaz kita, masya Allah. Kalau sakit, ada ustaz kita. Jadi perhatikan yang masuk di dalam tubuh kita. Boleh jadi hafalan kita tidak bertambah karena itu. Yang kita konsumsi ini obat-obatan kimia. Ini juga kalau kita sakit, mohon maaf ini, saya tidak sering jadi mohon maaf. Kalau sakit jangan pergi ke dokter. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Tidaklah kuturunkan Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali menjadi rahmat, syifa. Datang ke dokter, dikasih resep obat, belum tentu menyembuhkan. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala katakan syifa, maka sudah pasti menyembuhkan. Saya kalau sakit, anakku ambil air 1 gelas, kita berbicara dengan air, karena air juga itu seperti kita, seperti makhluknya Allah. Dia juga punya pendengaran. Ambil air, taruh di depan kita, baru katakan, wahai air, jadilah engkau partikel-partikel yang baik, kristal-kristal yang baik, yang menghancurkan segala keburukan yang ada pada tubuh anak kami, dan hilangkanlah penyakitnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena izin saya, tapi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Bacakan surah Al-Fatihah 7 kali, tiupkan, baru diminumkan, baru digosokkan di perutnya. Insya Allah sembuh. Saya begitu, anakku sakit begitu. Saya juga kalau sakit perut begitu. Boleh kita ke dokter kalau memang kondisi sangat sekarat, boleh. Tapi kalau bisa, boleh. Tapi kalau saya sarankan mending tidak usah. Tapi kalau saya sarankan mending tidak usah. Karena herbal banyak sekarang, herbal. Kalau kita mau bagus, minyak hiu, di sebuah itu bagus sekali itu, masya Allah. Banyak sekarang obat-obatan herbal. Jadi kita hijrah dari yang dulunya kita konsumsi kimia, sekarang kita hijrah ke herbal. Terus ini juga masalah masuk ke masjid. Ini masih banyak yang saya lihat ini masuk masjid dengan dengan kaki kiri. Ini perlu diperhatikan. Ketika kita sudah ikut di rosa, sudah tertarbiyah, perlu diperhatikan ketika kita masuk ke masjid. Jangan sampai kita masuk ke masjid membiasakan seperti masuknya ke dalam WC. Jadi berbeda. Kalau kita masuk ke masjid, usahakan kaki kanan. Keluar kaki kiri. Berbeda dengan ketika masuk ke toilet, kita dahulukan kaki kanan karena untuk sebagai bentuk penghinaan kita kepada syaitan. Dan ingat juga doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan syaitan perempuan dan syaitan laki-laki. Makanya kalau masuk di dalam ini WC perlu diperhatikan. Karena banyak juga kematian itu di dalam di WC. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia, dia itu kurang mati apa itu? Orang kata tadi dia apalagi meninggal di dalam di WC karena jatuh. Ini karena boleh jadi dia lupa baca doa, terus dia masuk dengan kaki kanan. Jadi beda. Kalau kita masuk ke WC, dahulukan kaki kiri ya. Ini bukan kaki kanan. Kalau masih baru kanan. Jadi kalau ke toilet kaki kiri. Makanya kenapa banyak orang yang meninggal di dalam di WC? Karena yang talqin itu di dalam di WC jin, syaitan. Makanya ini perlu diperhatikan hijrah kita. Dan apa saja perintah Allah Subhanahu wa taala yang halal,
tapi tidak ikut cara Nabi, maka dia bisa berubah sifatnya menjadi tidak halal atau haram. Ayam halal, tapi ketika disembelih tidak ikut dengan cara Nabi, maka itu menjadi haram. Maka kita semua yang terpenting yaitu come back to sunnah, bukan come back to home, bukan kembali ke rumah, tapi kembali kepada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, dan jangan malu menghidupkan sunnah. Apalagi masalah jenggot seperti ini, ya jangan malu. Kalau ada yang bilang itu yang pakai jenggot seperti kambing, coba kita balas yang tidak pakai jenggot seperti babi dan jangan ini, jangan dibalas, jangan dibalas. Ini cuma candaan-candaan kami waktu di Bulukumba bersama beberapa ikhwah ketika kami dicela itu jenggot seperti kambing. Ini teman juga dia balas, ya biar seperti kambing daripada kamu seperti bukan babi tidak ada. Tapi jangan. Ya, karena orang yang beriman juga harus memiliki sifat ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil, orang-orang bodoh menyapa kita, maka balas dengan ucapan yang baik, ucapan yang mengandung keselamatan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi ucapan-ucapan orang bodoh jangan dibalas dengan ucapan yang bodoh. Karena kalau kita membalas dengan ucapan yang bodoh berarti sama-sama jadi bodoh. Jadi balas dengan ucapan yang baik. Katakan semoga Allah berikan hidayah kepadamu, semoga Allah berikan hidayah dan memberikan nikmatnya iman seperti apa yang kita rasakan. Kata Imam Ibnul Qayyim, beliau katakan seandainya orang-orang di luar di sana bisa merasakan nikmatnya iman yang ada di dalam hati kami, maka tentu mereka akan membelah dada kami dan mengambil nikmatnya iman tersebut. Makanya jangan cemooh orang jangan dibalas. Dan cacian orang pun jangan kita balas. Jadi sekarang kita menghidupkan sunnah, kita tidak sendirian, kita banyak. Ada di Amerika banyak, di Australia banyak, di Cina banyak. Jadi jangan malu untuk menghidupkan sunnah, karena kita sekarang tidak bersendirian. Kita banyak orang-orang yang menghidupkan sunnah. Apalagi kalau dikatakan bilang itu yang celana cingkrang kayak kebaju, tidak, jangan. Biarkan. Doakan saja kebaikan. Jangan dibalas dengan cemooh. Jadi yang terpenting di sini bukan penilaian manusia, tapi yang terpenting penilaian Allah. Jadi percuma kalau semua orang mengatakan kita baik, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita tidak baik, kita buruk. Kita tidak jadi persoalan kalau kita tidak terkenal di dunia, tapi kita terkenal di langit. Itu yang terpenting. Jadi yang terpenting adalah bagaimana Allah mencintai kita, bukan bagaimana manusia mencintai kita. Jadi kenali Allah, maka kita akan mencintai Allah. Dan siapa saja yang manusia yang mencintai Allah, maka dia pasti akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu kita perhatikan bahwasanya ikhwani fillah, para asatidzah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takutnya kita kepada makhluk itu berbeda dengan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut kepada makhluk, kita datang di suatu tempat yang di tempat itu ada orang yang dianggap paling sangar, paling bejat akhlaknya. Makanya narkoba itu kepanjangannya negara akan rusak kalau orang bejat akhlaknya. Jadi takutnya kita kepada makhluk dengan kepada Allah itu berbeda. Kalau kita takut kepada seseorang yang dimana dia dianggap orang yang paling sangat bengis, paling jahat, suka menzolimi, maka kita akan lari dan menghindar darinya. Tapi berbeda dengan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin berlari untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan merapat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rabb kita adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan juga kenali dunia, ikhwan fillah, maka kita tidak akan pernah mencintai dunia. Dunia ini hina, tidak ada apa-apanya. Kata Nabi Muhammad SAW, dunia ini bagaikan sehelai sayap nyamuk. Nabi tidak pernah katakan selembar sayap nyamuk, tapi Nabi katakan sehelai sayap nyamuk.
Nabi katakan, kalau saja dunia ini berharga dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka yakin orang-orang kafir tidak akan mendapatkan seteguk air. Kalau dunia ini berharga dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dunia ini hina, maka diberikan kepada semuanya, baik orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, semua diberikan. Orang pelaku maksiat, pelaku zina, pejudi, semua diberikan karena dunia ini hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesedihan di dunia ini bukanlah kesedihan yang sesungguhnya. Kebahagiaan di dunia bukanlah kebahagiaan yang sesungguhnya, dan pengadilan di dunia ini bukanlah pengadilan yang sesungguhnya. Yang menang di dunia ini belum tentu kalah, dan yang menang di dunia ini belum tentu benar, dan yang kalah belum tentu salah. Jadi dunia ini tempatnya kecurangan. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq, beliau ditanya tentang dunia, beliau mengatakan dunia ini tempatnya curang. Banyak orang-orang yang curang. Makanya kita jangan terlalu sedih ketika kehilangan dunia kita. Ketika dikumpulkan seluruh kenikmatan di dunia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir, kemudian dibandingkan dengan kenikmatan satu orang ahli surga yang paling rendah derajatnya, niscaya kenikmatan dunia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir bagaikan satu tetes air berbanding dengan samudra yang luas. Seluruh penderitaan, kehinaan, penyakit, musibah dikumpulkan semuanya dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir, lalu dibandingkan dengan penderitaan satu orang ahli neraka yang paling rendah derajatnya, maka akan seluruh penderitaan dunia bagikan satu tetes berbanding dengan samudra yang luas. Maka dunia ini sungguh sangat hina jamaah sekalian. Tapi jangan juga melupakan dunia, karena kata ulama, dunia adalah jembatan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan doa, yang dimana doa beliau sangat populer. Kata Nabi kita Muhammad SAW, Ya Rabb, jadikanlah dunia di tangan kami, dan jangan engkau masukkan dunia ke dalam hati kami. Karena kenapa? Karena kalau dunia masuk ke dalam hati kita, maka kita yang diatur. Bunyi masjid bilang sebentar, baru apalagi bunyi. Apalagi sholawat di masjid, sebentar baru ini sholawat. Kalau pas lagi azan, sebentar belum pergi iqamah. Akhirnya kita ketinggalan takbir pertama imam. Padahal banyak keutamaan takbir pertamanya imam. Dan ini kalau kita dunia masuk ke dalam hati kita, tetapi kalau dunia di tangan kita, maka kita yang mengaturnya. Datang waktu sholat, baru bunyi masjid, kita bersih-bersih, bergegas, dan berjalan dengan tenang ke masjid. Tapi kalau dunia di hati kita, maka yakin kita yang diatur oleh dunia. Dan ini doa yang saya sampaikan tadi adalah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dunia ini, ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang berada di dunia itu sementara saja. Semuanya hanya sementara. Sedih sementara, bahagia sementara, kaya dan miskin itu sementara. Jadi hadirin yang mulia, sungguh rugi orang yang mencintai dunia. Coba lihat, coba kita lihat di luar di sana, berapa banyak orang yang dia menghayalkan ingin membangun rumah yang sangat mewah, tetapi kematian lebih dahulu mendatanginya. Berapa banyak orang yang di luar di sana mau membeli mobil yang mewah, tapi tahu-tahu dia mati sebelum dia mempunyai mobil. Dan pastinya kematian lebih pasti daripada terbitnya matahari esok pagi. Dan yang namanya kematian ini, ikhwani fillah, dia tidak mencari orang yang tua, dia tidak mencari orang yang sakit, tapi dia mencari siapa saja yang telah datang waktunya, telah habis
rezekinya dia makan, maka dia pasti akan berangkat. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, rela atau terpaksa, maka dia harus kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jadi hadirin sekalian, ketika saya dulu bersama teman-teman, maka gara-gara dengan ingat kematian inilah, jadi saya memutuskan untuk berhijrah. Jadi kita cepat-cepat untuk berhijrah. Kalau sekarang kita masih abal-abal, ya kita sekarang harus bersungguh-sungguh di dalam hijrah kita, ya, di dalam mengikuti apa yang telah digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, dan mengingat kembali tujuan kita untuk apa. Ya, tujuan kita diciptakan yaitu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kata Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang berbahagia, saya akan simpulkan karena waktu bahwa sekarang kita tentukan pilihan kita dari sekarang. Berbuatlah sesuatu yang bermanfaat yang dapat mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa yang diampuni, dengan memperbanyak amalan-amalan soleh dan meninggalkan segala bentuk kesia-siaan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, marilah kita menjadi sifat penebar kebaikan. Apalagi di zaman kita yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan ujian ini, maka wajib bagi setiap muslim untuk menjadi penebar kebaikan dengan mendekatkan diri atau mengajak manusia pada kebaikan. Jadi jadilah kita sosok yang baik tersebut, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan bahwa ada dari kalangan kalian orang-orang beriman yang kemudian menjadi pembuka tabir hidayah dan kebaikan dalam kehidupannya. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW yang artinya sesungguhnya di antara manusia ada orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Namun sebaliknya ada juga manusia yang menjadi pembuka pintu keburukan dan menutup pintu kebaikan. Maka berbahagialah kita menjadi orang-orang yang Allah pilih, ya, dengan dijadikannya kita kunci kebaikan untuk kedua tangan kita. Dan celakalah bagi orang-orang yang Allah jadikan kunci keburukan pada kedua tangannya. Jadi tentu ikhwani fillah, kita ingin menjadi pembuka kebaikan untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, masyarakat dan bangsa kita. Maka lakukanlah hal-hal yang bermanfaat. Jadi saya akan menyampaikan di sini beberapa poin. Yang pertama yaitu selalulah kita ikhlas dalam beramal kebaikan kepada siapapun, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan dalam menjalankan agama yang lurus. Dan agama yang lurus itu adalah agama yang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Dan ini kesyirikan, ini dosa yang paling hina, sebagaimana di surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, jadi sungguh celaka bagi orang-orang ahli kitab. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang pelaku kesyirikan, maka mereka kekal di dalam api neraka jahannam, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Dan juga yang kedua, kita memperbanyak doa meminta kebaikan. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Tuhan kami bukakanlah kebenaran kepada kami dan kaum kami dan sebenar-benarnya dengan sebenarnya, dan Engkaulah pemberi kebenaran yang sebaik-baiknya. Jadi kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan. Karena kita pada hakikatnya tidak dapat melakukan kebaikan tanpa ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendirikan ketaatan. Terus yang terakhir, bersungguh-sungguh menunaikan ibadah wajib, terutama sholat. Karena ada 7 naungan yang dimana waktu itu tidak ada naungan kecuali
kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Yauma la yadilla illa dillu. Hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya yang mendapatkan naungan tersebut yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Anak muda, orang tua yang hatinya bergantung di masjid. Badannya boleh di kantor, badannya boleh di laut, badannya boleh di kebun, badannya boleh di atas kendaraan, tetapi jangan di kuburan. Dan ini, badannya boleh dimanapun, tapi hatinya selalu bergantung di masjid. Dan semoga kita yang berkumpul di malam hari ini termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan 7 naungan tersebut, yang dimana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Dan demikian hikmah penutup, hiduplah kita bersama orang-orang yang soleh, karena kesolehan mereka akan menerangi kehidupan kita. Jadi agama orang itu tergantung dengan siapa dia berteman. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu bergantung pada agama temannya. Jadi kita lihat sekarang siapa teman kita. Jangan sampai kita berteman dengan orang-orang kafir, maka jangan sampai kita murtad. Jadi sekarang kita pilih teman-teman kita, jangan sampai kita salah pilih dan kita disesatkan oleh teman-teman kita. Sebagaimana di surah Al-Furqan itu ada nanti sekelompok manusia, dia menggigit kedua jarinya sampai habis, karena salah memilih teman. Maka berhati-hati pula di dalam memilih teman. Dan ini yang bisa kami sampaikan di malam hari ini karena waktu, dan insya Allah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam ketaatan. Setiap kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi, dan kebenaran tentu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.